dari mahasiswa Universitas Terbuka Kelompok 3, saya Dewi Soleha dengan NIM 859563338 dan saya Pertini dengan NIM 859569719 dari UP BJJ Majene. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 3A dari mata kuliah pembelajaran mikro, yakni rancangan pelaksanaan pembelajaran. Baik, pada bagian A, identitas pembelajaran satuan pendidikan SD Negeri Welotong, mata pelajaran seni budaya, kelas 3A. Elemen mengalami dan menciptakan, topik materi, membuat kolase dari bahan alam, alokasi waktu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Dan pada bagian B, kompetensi awal. Sebelum pembelajaran ini, peserta didik sudah mampu mengenal warna-warna dasar, melakukan aktivitas menempel sederhana, menggunting kertas mengikuti pola sederhana, dan mengenal beberapa jenis bahan alam di lingkungan sekitar, seperti daun, biji, dan bunga. Baik, pada bagian C, profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, mandiri kreatif, serta bergotong royong, saling membantu dan berbagi bahan dengan teman yang membutuhkan. Baik, bagian D ada sarana dan prasarana. Nah, yang pertama ada alat dan bahan, yakni kertas karton A4, kemudian ada bahan alam, lem kayu atau lem kertas, krayon, spidol warna, koran bekas, dan papan apresiasi. Yang bagian 2 ada sumber belajar, yakni buku seni budaya dan prakarya kelas 3, contoh karya kolase, kemudian bahan alam. Nah, bagian E target peserta didik, di mana targetnya 26 orang dengan usia 8 hingga 9 tahun dengan karakteristik aktif, imajinatif, senang bermain dan bereksplorasi. Dengan diferensi yang diterapkan, siswa yang sudah terampil, kemudian siswa yang sedang berkembang, dan siswa yang membutuhkan dukungan. Bagian F ada pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, pencapaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menciptakan karya seni 2 dimensi sederhana menggunakan berbagai bahan dan teknik. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 jenis bahan alam. Peserta didik mampu membuat karya kolase. Kemudian peserta didik dapat menciptakan karya yang dibuatnya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat memberikan apresiasi positif. Baik, pada bagian G, pemahaman bermakna, yang dimana keindahan yang bisa kita jadikan karya seni, semuanya bisa menjadi bahan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Dan pada bagian H, pertanyaan pemantik, yang dimana pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan yang dirancang oleh pendidik untuk memicu rasa ingin tahu. Contohnya seperti, anak-anak, pernahkah kalian bermain dengan daun atau biji?
bagian K ada pengayaan dan remedial. Bagian 1 pengayaan. Nah, siswa membuat karya kolase 3 dimensi sederhana. Kemudian siswa menghias frame foto dari karton dengan teknik kolase. Kemudian siswa mencoba membuat kolase dengan tema bebas dengan pilihannya sendiri. Kemudian bagian 2 ada remedial, di mana guru mendampingi siswa secara langsung sambil menunjukkan cara menempel dengan benar. Kemudian pola gambar diperbesar agar lebih mudah ditempel. Kemudian bahan yang digunakan disederhanakan hanya dengan 2 jenis saja. Kemudian yang terakhir ada teman yang sudah selesai diajak membantu teman yang masih kesulitan. Nah, bagian L ada refleksi. Yang pertama ada refleksi guru, di mana guru apakah semua siswa berhasil menyelesaikan karya kolase dengan tepat waktu? Kemudian apakah instruksi yang diberikan sudah cukup jelas untuk siswa kelas 3? Kemudian siswa mana yang tampak sangat antusias dan mana yang perlu diperhatikan lebih? Kemudian yang terakhir ada bahan alam, apa yang paling disukai siswa dan apa yang perlu ditambahkan. Nah, refleksi peserta didik sendiri, di mana hari ini aku membuat dan aku merasa senang, bangga, ataupun kesulitan. Kemudian yang kedua ada bagian yang paling aku sukai dari kegiatan hari ini adalah. Kemudian yang ketiga adalah besok aku ingin mencoba membuat karya dari bahan apapun. Nah, bagian M yakni lampiran. Pada lampiran pertama yaitu pola gambar untuk kolase, baik itu bunga, kupu-kupu, ikan ataupun rumah yang siap cetak. Kemudian yang kedua ada lampiran kedua, di mana lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan lembar aku seniman kecil. Lampiran ketiga berisi daftar bahan alam yang dapat dikumpulkan siswa dari rumah. Lampiran keempat lembaran observasi sikap dan partisipasi. Lampiran kelima rubik penilaian lengkap. Kemudian lampiran yang keenam lembaran refleksi siswa, baik itu yang bergambar emotikon senang ataupun sedih maupun biasa. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi penampilan dari kelompok kami mengenai rancangan penilaian pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.